Dagangan kita semakin laku dan banyak sekali yang pesan, Bu. Sekarang Bapak mau coba warna yang lain, yang lebih bagus. Iya Pak, keuntungan kita semakin banyak sekarang. Wah, warna apa lagi tuh Pak? Ngejreng sekali sepertinya. Iya, ini warna baru, yaitu warna ungu neon dan biru menyala. Pasti bakal meledak banget ini. Pasti tambah banyak yang beli. Cuma kue kita yang punya warna kayak gini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kue kalocinya enak dan lezat. Harga dijamin murah, siapa cepat dia dapat. Boleh deh Bang, saya pesan 1 porsi. Kayaknya enak tuh rasanya. Pasti enak dong. Jangan lupa kalau enak kasih tahu yang lain. Kalau gak enak kasih tahu saya ya. Mau rasa apa nih? Emang ada rasa apa aja Pak? Kalau enak nanti saya balik lagi, mau beli yang banyak. Ada rasa pandan, coklat, sama vanila. Baru itu aja yang saya jual, Bu. Nggak ada rasa matcha ya Pak? Saya mau kalau ada. Kalau matcha belum ada sekarang. Mungkin suatu saat saya akan membuat rasa matcha dan lain-lain. Ya sayang banget. Ya udah rasa yang ada aja deh. Campur ya Pak. Siap, ditunggu ya pesanannya. Yang rasa ini juga gak kalah enak kok. Kalau bisa tambahin lagi aneka rasanya Bang. Masa kalah sama lapak sebelah? Lebih banyak varian rasanya loh. Pasti tambah banyak yang beli. Oh iya, nanti saya buatkan aneka rasa deh. Tapi jangan lupa diborong ya. Saya juga mau pesen Bang, 1 porsi ya. Yang rasa coklat sama yang rasa vanila 1 ya. Oke, ditunggu ya. Pesanannya saya buat dulu. Ini pesanannya udah jadi. Yang satu campur, yang satu rasa coklat dan vanila. Silahkan, jangan lupa balik lagi ya. Iya Bang, makasih banyak. Jangan lupa tambah aneka rasanya Bang, supaya pembeli nggak bosan rasanya itu aja. Pasti tambah rame deh. Iya Bang, kalau bisa ditambahin dikit porsinya biar kelihatan banyak. Oke, terima kasih buat sarannya. Wah, bener aja, lapak sebelah sepertinya lebih rame. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu nih, memodifikasi sedikit warnanya supaya dagangan saya tambah laris dan pelanggan pasti tambah banyak nih. Tolong ambilkan tepung dan pewarna itu, Bu. Bapak punya bahan-bahan rahasia baru. Ini pasti bagus hasilnya dan menarik. Yang ini apa bahan rahasianya? Seperti pewarna tekstil Pak. Mereknya Indigo Synthesis. Iya, itu bahan rahasianya. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini resep rahasia dapur kita. Ya udah Pak, hati-hati di pasar. Jangan sampai ketahuan orang lain. Warna yang cerah gini pasti banyak menarik perhatian. Terlihat cantik dan menarik. Lagi pula siapa yang peduli dengan bahan yang dipakai. Pewarna ini ibarat penglaris daganganku. Kalau pakai bahan pewarna biasa, mana bisa rame dan laku. Apa nggak bahaya Pak? Kita pakai bahan pewarna pakaian gini Pak. Kan bahaya buat kesehatan. Yang penting bagus tampilannya dan harganya murah. Orang-orang pasti berebutan buat beli kue ini. Orang-orang mana tahu apa bahan yang dipakai. Nah, pewarna ini pendongkrak dagangan kue kita. Yang penting rasanya pas buat mereka. Wah, kalau gitu kita bakalan dapat keuntungan yang banyak ya Pak. Nanti kalau udah habis langsung aja buat bahannya lagi Pak. Nanti kita bikin lebih banyak lagi. Iya, pelanggan pasti senang. Kalau dagangan habis siang hari, Bapak akan buat lagi. Dagangan laris, pelanggan senang. Uang pun ngalir kalau gitu Pak. Iya, nanti juga Bapak mau bikin cabang satu lagi deh. Kalau sudah rame. Iya, ide bagus tuh Pak. Kalau bisa cabang kita lebih dari 5. Iya, kita bisa cepet kaya nanti. Ya udah Bu, Bapak mau siap-siap, mau berangkat ke pasar. Tolong cek lagi semua ya Bu, takut ada yang ketinggalan. Ya udah Pak, nanti Ibu siapin. Yang semangat Pak jualannya supaya kita cepat kaya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kalocinya sekarang ada lebih banyak rasa, dijamin puas dan kenyang, enak lagi. Wah, sekarang lebih banyak rasa ya. Bang, mau kuenya ya? Saya pesen 5 box ya. Mau tuh yang rasa baru. Iya dong, buat pelanggan pasti dikasih yang terbaik. Siap, ditunggu ya kuenya. Wah, belinya banyak sekali Bu. Lagi ada acara ya di rumah. Ah, enggak, buat cemilan aja di rumah. Anak-anak suka banget soalnya, suka pada nambah. Apalagi udah banyak rasa kayak gini. Iya sih, saya juga mau beli banyak ah. Buat oleh-oleh juga bagus ini. Harganya juga murah lagi, pas di kantong. Saya pesen 10 ya Bang. Oke, siap, ditunggu ya. Saya buatkan dulu. Ini pesanannya sudah siap. Terima kasih. Semoga besok beli lagi. Iya, besok saya pesan lagi buat acara arisan di rumah Bang. Siapin bahan yang banyak ya Bang. Kuenya enak dan laris dari tadi. Banyak orang yang mengantri. Saya jauh-jauh nih Bang dari kota sebelah. Penasaran sama kuenya. Kalau enak nanti saya balik lagi.
Apa nih bang rahasianya bisa sampai selama ini? Gak ada rahasia apa-apa, yang penting bahan bakunya segar dan bagus. Pembeli pasti suka dan balik lagi. Pokoknya aman deh. Kalau gitu mau saya pesen 5 ya bang. Besok saya mau pesan banyak ya bang. Buat anak-anak sekolah. Nanti mau saya bagikan juga ke panti asuhan saya. Wah, terima kasih banyak Bu. Nanti saya buatkan pesanannya, ditunggu ya. Untuk besok bisa langsung ambil di sini ya Bu. Mas, udah mau berangkat ya? Aku bawa bekal kue ini buat di ladang nanti. Iya nih, aku mau ke ladang. Wah, kue apa tuh Bu? Kelihatannya menarik, lumayan buat ganjal perut. Iya, ini kue buatan Pak Anwar. Sekarang tambah rame, belinya aja ngantri. Yang beli banyak banget. Oh, jajanan itu ya, terlihat cerah sekali warnanya. Jangan-jangan pakai bahan-bahan yang berbahaya, misalnya pewarna tekstil atau pakaian. Ah, nggak mungkin. Dia kan udah lama berjualan. Masa dia berani pakai bahan seperti itu? Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Iya, tapi biasanya kan gak serangga dan sengantri itu dagangannya. Kelihatan banget berbeda dari lapak yang dulu. Iya juga sih. Ya udah kita jangan seujon dulu. Kalau emang terbukti awas aja tuh Pak Anwar, kita usir aja dari desa ini. Ya udah Bu, jangan keseringan beli jajan. Takutnya nggak baik kalau kebanyakan. Anak-anak juga bisa batuk nanti. Iya Mas, kebetulan mumpung lagi rame dan banyak yang beli. Paling juga lama-lama kita bosan beli kue itu. Wah, Bu Maya juga beli banyak sekali. Suka ya sama kue itu. Iya Pak, buat oleh-oleh nanti saya mau bawa buat nengokin saudara saya di kampung sebelah. Tapi kita harus juga waspada Bu. Benar kata Pak Burhan, terlihat beda sekali warnanya sama dagangannya dia yang dulu. Iya sih, dulu juga nggak seramai ini ya. Apa mungkin dia pakai pewarna tekstil ya? Ya udah aku mau pulang, mau kasih ini ke anak-anak dulu. Iya, gak tahu juga sih. Mungkin dia punya resep baru yang orang lain gak tahu. Dagangan kita semakin laku dan banyak sekali yang pesan Bu. Sekarang Bapak mau coba warna yang lain, yang lebih bagus. Iya Pak, keuntungan kita semakin banyak sekarang. Wah, warna apa lagi tuh Pak? Ngejreng sekali sepertinya. Iya, ini warna baru, yaitu warna ungu neon dan biru menyala. Pasti bakal meledak banget ini. Pasti tambah banyak yang beli. Cuma kue kita yang punya warna kayak gini. Kalau gitu Bapak bawa aja bahan bakunya ke pasar. Nanti kalau habis Bapak tinggal buat deh di lapak. Iya, ide bagus. Nanti Bapak bakal bikin adonan baru di lapak. Iya Pak, pewarnanya umpetinya sampai kelihatan orang-orang di lapak. Bang, masih ada kuenya? Oh, masih. Tapi kebetulan adonannya habis. Saya mau buat adonan baru dulu hari ini. Banyak sekali yang membeli sampai kewalahan karena saya punya rasa baru. Saya mau Bang, memangnya rasa apa? Rasa kacang hijau, tapi tampilannya berwarna cerah. Ada ungu neon dan biru menyala. Langsung habis tadi. Yaudah buatin ya 3 porsi yang rasa baru itu. Saya mau belanja dulu ke dalam pasar ya Bang. Iya, saya juga mau rasa coklat sama biru menyala. Masing-masing 3 porsi ya Bang. Baiklah kalau gitu, silakan belanja dulu. Nanti akan saya buatkan ya. Yaudah Bang, kita masing-masing 3 porsi ya. Oke, siap. Mohon ditunggu ya pesanannya. Daganganmu semakin hari semakin laris aja. Kita pedagang yang lain jadi kalah saing dan sering rugi. Semua pelanggan lari ke dagangan kamu. Memangnya apa sih rahasianya? Gak ada rahasia apapun, yang penting bahan bakunya segar dan bagus. Tapi adalah sedikit bumbu rahasia dapur. Lagian, bukannya rezeki sudah ada yang ngatur kan? Masa sih gak ada rahasianya? Aku juga kan mau dagangannya laris seperti Pak Anwar. Rahasia dapur seperti apa itu Pak? Iya, itu saja kuncinya. Dan jangan lupa berdoa. Udah ya, saya mau membuat adonan baru dulu. Soalnya yang barusan udah habis. Ya ada deh rahasianya. Kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi dong namanya. Boleh kan saya melihat cara pembuatannya? Siapa tahu ada yang berbeda. Jangan dong, nanti bumbu rahasia dapur saya ketahuan. Namanya rahasia kan, orang-orang gak boleh tahu. Untung ada ini, jadi penampilan kue daganganku pun jadi bagus dan menarik. Pembeli pun rame. Hah? Apa itu? Kayak botol pewarna pakaian indigo sintetis deh. Jadi selama ini dia pakai bahan berbahaya. Pantas aja tampilannya beda banget. Orang-orang harus ku kasih tahu nih. Awas aja kamu Pak Anwar. Udah jadi pesanan saya Bang. Iya, pesanan saya juga Bang. Tunggu sebentar lagi jadi. Wah, bagus banget tampilannya cerah gini. Anak-anak pasti suka banget kue ini. Iya dong, yang penting pelanggan puas dan balik lagi buat beli. Dari tampilannya aja udah gak sabar mau nyobain. Ini pesanannya udah jadi. Jangan lupa pada balik lagi ya.
Mas, kamu habis dari ladang ya? Kebetulan papasan. Iya, udah waktunya makan siang. Jadi mas mau pulang buat makan. Kamu bawa apa lagi itu? Biasa, sayuran buat bahan masak makan siang kita, Mas. Sama ini kue kaloci. Pak Anwar kali ini tampilannya dan rasanya beda. Pasti anak-anak suka deh. Wah iya, tampilannya warnanya cerah banget. Tapi kok bisa ada pewarna makanan secerah ini? Jangan-jangan pewarnanya bukan yang alami ini. Ini pasti bukan pewarna buat makanan. Iya, warnanya bagus. Tadi juga udah dicobain, rasanya lumayan. Ah, nggak mungkin, Mas. Dia kan jualan juga udah lama. Nggak mungkin dia nggak jujur. Tapi kan kita belum tahu apa bahan yang dipakai. Walaupun rasanya biasa, tapi tampilannya ini beda banget, nggak kayak yang biasanya loh. Tapi punya saya kok kayak luntur ya kuenya? Atau karena kepanasan ya? Iya, paling karena kepanasan di jalan. Nanti coba deh di rumah. Langsung masukin aja ke dalam kulkas. Siapa tahu bagus lagi bentuknya. Ya udah deh, nanti di rumah saya mau masukin kulkas dulu biar dingin kuenya. Yaudah Mas, ayo kita pulang sama-sama kalau gitu. Anak-anak pasti udah pada nungguin nih di rumah. Kue apa ini, Pak? Kayaknya enak nih. Warnanya juga bagus. Aku suka kue ini, aku suka. Iya, boleh. Jangan banyak-banyak ya. Nanti batuk kalau suka banyak yang manis-manis. Nggak baik buat kesehatan. Nggak apa-apa ya. Aku suka kue ini. Enak soalnya. Loh, kok kuenya jadi begini? Berlendir dan baunya pun aneh. Ada yang nggak beres ini. Biasanya nggak gini. Ibu, kok warna kuenya luntur ke baju aku ya? Mana lengket lagi? Ada apa, Pak? Ini, coba lihat kuenya. Jadi aneh gini. Apa mungkin ada yang salah ya? Wah iya, ini mah kayak kue basi. Udah buang aja. Besok ibu mau komplain ke Pak Anwar kalau gini caranya. Gak bener sih ini. Kayaknya dia pakai pewarna berbahaya. Dari awal bapak udah curiga. Mulai besok diambil lagi kuenya. Jangan nak, nanti temboknya jadi kotor. Duh, cat temboknya kok jadi kusam dan mulai ngelupas. Padahal cuma kena makanan biasa. Kok aneh banget ya bu? Iya, seperti warna dari kue Pak Anwar. Warnanya langsung luntur begini lagi. Duh, rugi dong kita. Nanti malam mau bapak infoin sama bapak di pos ronda. Supaya pada hati-hati kalau beli kue di Pak Anwar. Dingin banget ya malam ini. Gak seperti biasanya. Sambil minum kopi enak ini. Sama makan kue ini enak pak. Iya ini enak banget. Pak Burhan kemana ya belum datang? Paling sebentar lagi juga dia datang pak. Oh iya Pak Kusni. Udah pernah beli koloci dagangan Pak Anwar belum? Kalau itu sih istri saya suka beliin kalau pulang dari pasar. Awal-awal rasanya sih enak, tapi semakin kesini rasanya jadi aneh. Terus tadi juga kayak berlendir gitu kuenya, kayak kue basi. Mulai besok jangan beli lagi deh pak, bahaya itu. Beracun itu kuenya pak. Loh, memangnya kenapa? Apa jangan-jangan daganganmu jadi gak laku ya? Kalau saing gara-gara dagangan Pak Anwar. Kata orang-orang dagangannya rame terus, banyak banget yang antri. Bukan itu masalahnya. Tadi siang saya lihat dia bikin adonan menggunakan bahan berbahaya, indigo sintesis. Kalau main jujur sih ya saya terima. Dia main curang begini, saya gak terima. Kasihan juga orang-orang yang sudah beli, bisa keracunan gara-gara ulahnya. Iya kalau gitu nggak bisa dibiarin ini. Orang-orang harus dikasih tahu. Berarti tadi saya makan kue basi dong. Mana rasanya juga pahit lagi. Itu Pak Burhan datang. Kalian tahu nggak? Masa tadi saya makan kue kaloci rasanya aneh banget. Bau terus warnanya luntur gitu. Nggak biasanya kayak gitu. Nah ini kita lagi ngomongin itu. Ternyata Pak Lukman lihat ada yang gak beres. Katanya bahan adonan dagangan Pak Anwar pakai pewarna tekstil yang berbahaya. Iya tadi saya melihatnya sendiri. Pantas saja ketika saya ingin melihat proses pembuatannya gak boleh sama dia. Ternyata ada yang disembunyiin sama Pak Anwar. Harus ditegur langsung nih kelompoknya. Gak bisa didiam ini. Tapi kita belum punya bukti yang kuat. Sebaiknya kita melapor saja ke kantor desa supaya langsung ditindaklanjuti. Bu Juli, ayo kita belanja ke pasar. Sekalian juga saya mau komplain masalah kue kalocinya Pak Anwar. Masa kuenya aneh, rasanya juga pahit. Anak saya sampai kotor, noda dari kue itu gak bisa dihilangin. Kalau gitu sama kayak kue yang saya kemarin beli. Ayo kita tanya langsung sama orangnya aja di pasar. Udah bu, kalau ke pasar sekarang jangan beli kue Pak Anwar lagi. Itu kue beracun. Kalau dia nggak mau mengaku, nanti bapak mau laporin ke kantor desa biar langsung ditindak. Iya, nanti aku juga mau ikut ya. Apa dia masih bisa mengelaknya? Iya, nanti kita datang sama warga yang lain buat laporin masalah ini. Mas sekarang mau ke ladang dulu. Pulangin nanti kita ke kantor desa ya. Bang, gimana sih? Masa kue yang kemarin saya beli nggak enak rasanya? Udah gitu kayak ada jamur dan berlendir, bahkan merusak tembok rumah saya.
Iya, nodanya juga nggak hilang dari baju anak saya. Sampai nggak bisa dicuci lagi. Saya mau minta ganti rugi. Gini ibu-ibu, itu tuh gara-gara efek bahan baru yang saya pakai kemarin. Itu masih aman dikonsumsi kok. Ini aja masih banyak yang balikan. Udah kalian tenang aja. Mana bisa tenang kalau gini caranya kita yang dirugikan. Waduh, kok jadi banyak yang komplain ya? Bahaya kalau semua ini terbongkar. Aku juga bisa rugi kalau banyak pelanggan yang kabur. Selamat siang Pak Yahya, kedatangan kami ke sini ingin melaporkan di desa ini ada pedagang yang curang dan gak jujur di pasar. Iya pak, selama ini kita dirugikan. Dagangan yang dipakai bahan berbahaya, pewarna pakaian yang seharusnya nggak boleh buat bahan makanan. Iya Pak, lama-lama kita semua makan racun. Gimana kalau langsung aja kita ke lapaknya Pak Anwar di pasar? Iya Pak, harus langsung ditindaklanjuti itu Pak Anwar. Langsung aja kita cek ke lapaknya Pak. Kita sudah resah dan dirugikan. Baik, semuanya mohon tenang. Nanti kita akan datang ke lapak Pak Anwar untuk memastikan benar atau tidak dia menggunakan bahan berbahaya tersebut. Sudah tidak bisa dibiarkan ini. Pak Anwar, berdasarkan laporan warga, katanya dagangannya ini menggunakan bahan berbahaya. Saya kesini mau ngecek kebenarannya. Waduh, jadi ramai sekali ini. Gak mungkin pak, saya pakai bahan berbahaya. Coba aja bapak cek sendiri. Gak pernah saya pakai bahan gitu-gituan pak. Kalau jualan yang jujur dong pak. Gimana sih kita jadi rugi kalau gini? Kami nggak percaya pak. Ini udah bukan cuma warna berubah, tapi merusak barang-barang kami. Kami datang ke sini supaya Pak Anwar bisa menjelaskan dari mana pewarna seperti itu. Iya, padahal kita sudah percaya sama Pak Anwar. Kalau gini caranya kita kecewa banget selama ini makan racun. Pantasan aja lo bakal lebih ramai dari yang lain. Ternyata dengan cara curang begini ya. Iya, gimana sih? Coba, mana kami lihat bahan bakunya? Pakai apa saja? Coba saya mau lihat isi dalam gerobak Pak Anwar ini. Apa aja isinya? Sumpah saya gak pakai bahan-bahan berbahaya. Semua bahan saya segar dan alami. Tidak seperti yang kalian tuduhkan. Itu botol apa itu? Kok aneh bentuknya? Gak seharusnya penjual makanan pakai bahan baku seperti itu. Itu cuma botol biasa kok pak. Itu mah cuma botol minum saya. Indigo sintesis, ini kan pewarna tekstil pak, sangat berbahaya kalau dikonsumsi. Kamu ini bagaimana sudah nggak bisa mengelak lagi? Barang buktinya sudah ada ini. Masa botol minum kayak botol pewarna tekstil kan nggak mungkin. Pewarna ini memang sedikit berbeda, tapi tidak berbahaya kok. Selama ini aman-aman aja kan, gak ada yang keracunan. Jahat sekali kamu Pak Anwar. Memang sekarang nggak kelihatan efeknya. Jadi selama ini yang kita makan itu bahan kimia beracun. Ya ampun Pak Anwar, kalau jualan itu yang jujur saja supaya berkah. Kalau begini namanya tangan pewarna dosa. Aduh bu, kenapa semua jadi begini? Semua yang bapak pegang berubah warnanya seakan-akan itu adalah hukuman dari Tuhan. Iya pak, yang kita lakukan selama ini salah. Iya, aku bertobat dan gak akan mengulanginya lagi. Ini semua seperti kutukan. Tanganku seperti tangan pewarna dosa. Gak bisa lagi aku menjual kaloci, semua menjadi lengket. Bahkan saat aku bercermin pun semuanya luntur berubah warna. Sebaiknya kita berjualan yang lain dan kembali ke jalan yang benar. Sudah banyak dosa yang kita perbuat pak. Mencurangi dagangan demi mendapatkan keuntungan. Iya bu, penyesalan selalu datang terlambat. Tangan ini sudah banyak sekali melakukan kesalahan.